Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian sudah pada sarapan? Belum? Nah, coba yang belum sarapan, lebih besok-besok sarapan terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Apalagi kalian yang masuk pagi kan, nanti tidak fokus untuk belajar pembelajaran hari itu. Untuk kelas ini apakah yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai trigonometri tentang sudut berelasi. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kepada kalian semua manfaat dari pembelajaran trigonometri di matematika. Dalam trigonometri itu, kita dapat mengetahui tinggi pohon, menara, dan juga gedung-gedung bertingkat dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya kan seperti itu. Nah, di situ kalian tidak mungkin menghitungnya secara fisik dari bawah ke atas dengan meteran kan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan trigonometri untuk mengetahui berapa tinggi pohon menara tersebut dengan mudah. Nah, selain di bidang matematika, trigonometri juga dapat kalian temui dalam bidang-bidang lainnya seperti bidang arsitektur, kedokteran, IPA, dan lain sebagainya. Pelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, dan 3. Nah, kalian akan tahu apa sih perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, dan 3 itu. Di sini untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya adalah KD 3.8, menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan mencoba mengingatkan kalian mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apakah ada yang masih ingat? Nah, di sini Ibu akan coba gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, sudut segitiga siku-siku itu adalah 90 derajat. Kalian pasti masih ingat kan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang kalian biasanya guru SMP kalian singkat-singkat kan. Nah, di sini untuk sinus alfa itu apakah ada masih ingat? Ya, betul. Sinus alfa itu untuk sinus alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring. Oh ya, di sini Ibu lupa untuk yang sisi depan itu adalah ini, yang B, sisi depan. Ini sisi samping. Ini adalah sisi miring. Atau kalian bisa singkat untuk sinus alfa ini adalah D mi. Selanjutnya adalah cos alfa. Cos alfa adalah sisi samping bagi dengan sisi miring. Atau kalian bisa singkat SAMI.
Dan yang terakhir adalah tan alfa. Terus sisi depan dibagi sisi samping. Kalian singkat di pasti kalian masih ingat kan yang perbandingan trigonometri. Ini Bu akan coba mengingatkan kalian kembali dengan sisi miring, atau kalian bisa singkat sami. Dan yang terakhir adalah tan alfa. Terus sisi depan dibagi sisi samping. Kalian singkat di pasti kalian masih ingat kan yang perbandingan trigonometri. Ini Bu akan coba mengingatkan kalian kembali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan ada kaitannya dengan koordinat kartesius. Apakah kalian masih ingat mengenai koordinat kartesius? Pasti masih ingat kan? Koordinat kartesius itu kan terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini Bu akan gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini bila sumbu X ini bernilai positif dan ibu putar berlawanan arah jarum jam sampai kembali ke titik semula, besar sudutnya itu sama dengan satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, untuk koordinat kartesius ini, koordinat kartesius ini terdiri dari 4 kuadran. Ini kuadran 1 dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Ini kuadran 2. Untuk kuadran 2 sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kuadran 3. Sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk kuadran 4, sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kalian akan menentukan bagaimana nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, Ibu akan bagikan LKPD dan kalian kerjakan secara berdiskusi. Diskusi boleh 4-5 orang dan jangan ribut, silahkan kalian kerjakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Di sini mari kita perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelumnya kita berikan applause untuk kelompok 1. Nah, coba perhatikan nomor 1 dari soal LKPD-nya. Nah, untuk titik A terletak pada kuadran 1, betul. OA-nya R, mungkin ini terlewat ya R nih. OA aksennya adalah X dan AA aksennya adalah Y. Nah, sinus alfanya Y per R, tandanya positif. Berarti ini cara mencari sinus alfa itu sama dengan mencari perbandingan segitiga sekusiku yang sebelumnya Ibu udah jelaskan tadi. Tandanya positif. Kenapa kuadran 1 tandanya positif? Karena kuadran 1 ini berada pada sumbu X bernilai positif dan juga sumbu Y yang bernilai positif. Jadi kesimpulan kuadran 1 itu adalah semua sudutnya bernilai positif. Coba perhatikan kuadran 2. Kuadran 2 kan di sini ada yang bernilai negatif. Untuk sinusnya yang bernilai positif kan. Kenapa? Karena
pada kuadran 2 ini sumbu X bernilai positif, sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Mohon maaf, itu salah tadi. Nah, jadi untuk sinus alfa saja yang bernilai positif untuk kuadran 2. Selanjutnya kuadran 3. Gambar untuk kuadran 3 mungkin gabung sama gambar yang kedua kan. Nah, untuk kuadran 3 sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Jadi untuk kuadran 3 hanya nilai tangan yang bernilai positif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4-nya. Kuadran 4 tuh sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Jadi cuma nilai kosinusnya aja yang bernilai positif. Mungkin tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin apa ada yang ingin ditanyakan atau memberikan komentar dari kelompok lain? Mungkin tidak kan, mungkin udah pada paham kan. Jadi di sini untuk kesimpulannya mungkin belum disimpulkan oleh kelompok 1. Jadi di sini coba gambar kesimpulan semuanya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Kita simpulkan sama-sama ya. Untuk simpulannya adalah kuadran 1, sudut pada kuadran 1 ini semua bernilai positif. Berarti semua positif. Nah, untuk yang kuadran 2, apa yang positif? Betul, sudut sinus yang positif. Jadi sin positif. Untuk kuadran 3, nilai tan yang positif. Dan yang terakhir, kuadran 4, nilai apa? Kosinus yang positif. Nah, tuh berarti di sini kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Kalian sudah paham kan? Nah, bagaimana sih kalian mudahnya dalam menghafal nilai-nilai kesimpulan ini secara mudah? Kalau misalkan ibu tak pernah lihat YouTube, cara mudahnya itu kalian dengan membuat sebuah kalimat. Seperti kalian menghafal unsur-unsur kimia kan, kalian buat kalimat biar mudah menghafal singkatan-singkatannya gitu. Nah, di sini ibu akan coba membuat kalimatnya jadi kayak gini. Dengan mudahnya semua ini Nah, di sini ibu buat kalimat seperti ini, semua sinden tangannya kosong. Jadi di sini maksudnya itu semua ini untuk yang bernilai positif saja ya. Nah, semua berarti kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Sinden berarti sinus yang bernilai positif. Tangannya tangan berarti yang bernilai positif, dan yang kuadran 4 itu kosong berarti nilai kos yang bernilai positif. Nah, apakah sejauh ini materi yang kita pelajari ini kalian pahami dengan mudah? Apa materinya terlalu sulit? Nah, kalau misalkan dengan berdiskusi, apakah kalian paham, memahami pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Kita simpulkan sama-sama ya. Untuk simpulannya adalah kuadran 1, sudut pada kuadran 1 ini semua bernilai positif. Berarti semua positif.
Nah, untuk yang kuadran 2, apa yang positif? Betul, sudut sinus yang positif. Jadi, sin positif. Untuk kuadrat 3, nilai tan yang positif. Dan yang terakhir, kuadran 4, nilai apa? Kosinus yang positif. Nah, tuh berarti di sini kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Kalian sudah paham kan? Nah, bagaimana sih kalian mudahnya dalam menghafal nilai-nilai kesimpulan ini secara mudah? Kalau misalkan ibu tak pernah lihat YouTube, cara mudahnya itu kalian dengan membuat sebuah kalimat. Seperti kalian menghafal unsur-unsur kimia, kan? Kalian buat kalimat biar mudah menghafal singkatan-singkatannya gitu. Nah, di sini ibu akan coba membuat kalimatnya jadi kayak gini. Dengan mudahnya semua ini Nah, di sini ibu buat kalimat seperti ini, semua sinden tangannya kosong. Jadi di sini maksudnya itu semua ini untuk yang bernilai positif saja ya. Nah, semua berarti kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Sinden berarti sinus yang bernilai positif. Tangannya tangan berarti yang bernilai positif, dan yang kuadran 4 itu kosong berarti nilai kos yang bernilai positif. Nah, apakah sejauh ini materi yang kita pelajari ini kalian pahami dengan mudah? Apa materinya terlalu sulit? Nah, kalau misalkan dengan berdiskusi, apakah kalian paham? Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, coba kalian baca mengenai nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4 juga. Namun, salah satu nilainya diketahui, dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.